Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Oke, di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu ya. Di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Oke, tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Nah, apakah yang menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini, yaitu ikatan batin dari dia ke kamu. Bagaimana ikatan batin dia ke dirimu? Oke, jadi jawabannya tinggal Anda pilih di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Alright, and sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, nah, hal-hal yang lain lagi yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Alright, dan juga bisa resonate, bisa cocok, bisa enggak. Nah, sebelum kita mulai, saya juga sampaikan buat Anda bahwa setelah saya mencapai 10.000 subscribe, saya akan hadir tidak hanya dengan bentuk yang seperti ini, tetapi saya akan live streaming. Jadi Anda bisa langsung berkomunikasi dengan saya sambil bertanya dengan apapun yang Anda inginkan dalam pertanyaan itu. Oke. Nah, kita mulai saja. Kita pindahkan kartu yang ketiga, kemudian kita pindahkan pile number 2, and this is your card. Oke. Ikatan batin antara kamu dari dia ke dirimu. Oke. Ikatan batin yang dia rasakan ke dirimu. Oke, yang pertama ada Six of Cups, ada Nine of Cups, ada Seven of Pentacles, Seven of Swords, King of Swords, kemudian ada Two of Cups, Ace of Wands, Three of Swords, the Moon, and the last but not least is the Hermit. Oke. Nah, bagaimanakah ikatan batin yang dia rasakan ke dirimu? Oke. Dari kartu yang sudah muncul di sini, bahwa dia sebenarnya sudah memilih kamu, dan dia sudah melupakan semua yang sudah lewat. Dia sudah melupakan semua kenangan-kenangan yang pernah singgah atau pernah ada di dalam dirinya. Jadi sekarang memang dia sudah menentukan bahwa yang ada di dalam pikirannya atau hatinya adalah hanya seseorang, yaitu kamu. Wah, kamu harus merasa beruntung di sini ya, karena memang ikatan batin yang dia rasakan memang termasuk kuat. Saya melihat di sini termasuk kuat. Jadi hal-hal yang di belakang yang pernah dilaluinya itu sudah dia singkirkan semuanya. Nah, di sini juga saya melihat bahwa dia dari sisi hal-hal yang lain selain perasaannya akan mengikuti segala bentuk kemauanmu. Entah itu dari segi asmara, entah dari segi keuangan yang muncul ya, entah dari sisi kehidupan ataupun keluarga. Di sini saya melihat juga dia sudah mulai, the bond it's very hard right now. The connection or the bond it's very hard right now, dan keputusan itu yang dia ambil memang sudah dipikirkan secara matang-matang, bahwa ini adalah sesuatu yang memang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada
pemikiran dari orang lain atau paksaan dari orang lain, tapi memang karena dia merasa bahwa antara kalian berdua itu sudah terikat satu sama lain. Tetapi di sini dia adalah seseorang yang mempunyai sosok yang dominan. He is the king. He is the king or she is the queen. Alright. Jadi biarkanlah dia dominan, biarkanlah dia yang menjadi pengambil keputusan, tetapi tidak otoriter atau tidak diktator atau tidak terlalu mengatur segala sesuatunya, tapi biarkanlah ikatan yang terjadi antara kalian itu betul-betul terjadi karena memang rasa suka ataupun sayang yang terjadi di antara kalian. Nah, di sini pun saya melihat ada Two of Cups and Ace of Wands. Ya. Bahwa ikatan ini memang sudah, the bond it's very hard. Ya, sudah sangat kuat. Dan kalau misalnya ke depannya saya melihat untuk dari sisi dia itu sangat susah kalau misalnya dia yang akan mencari permasalahan atau konflik di antara kalian, itu sepertinya tidak mungkin. Karena dia sudah sangat menyukai dirimu. Dan orang ini segera mengambil tindakan ataupun langkah-langkah buat ke depan. Jadi, kalaupun misalnya terjadi suatu konflik yang muncul dari sisi dirimu, itu sangat membuatnya menjadi sakit hati, sangat membuatnya menjadi sangat terluka, dan itu yang membuatnya menjadi drop. Ya, ikatan ini, the bond that he have, itu sudah sering dia pikirkan, sering dia rencanakan untuk kedepannya lagi buat kalian berdua, dan ini akan sepertinya menjadi kenyataan buat kamu. Kamu akan jauh lebih bahagia nanti ke depannya dengan mendapatkan pasangan yang memang sudah tahu bahwa ada koneksi di antara kalian berdua dari sisi dia. Tetapi dia hanya menunggu dan akan berkata bahwa ke depannya hubungan ini kita akan bentuk menjadi apa lagi ke depannya. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk pile number 1, orang ini sudah ready, merasa bahwa the bond between you and him it's sudah sangat kuat, dan orang ini siap untuk maju, orang ini siap untuk melaksanakan apa yang sudah ada di dalam pikirannya untuk dirimu. Oke, so buat Anda yang sudah memilih pile number 1, semoga Anda bisa mengerti ya. Nah, selanjutnya kita ke pile number 2. Bagaimana ikatan batin yang dia rasakan kepada dirimu? Yang pertama, King of Cups. Kedua, Ten of Swords. The next, Knight of Pentacles, Queen of Wands, Page of Wands. Wow, lovely. The Hangman. Two of Swords, the Sun, the Hierophant, and the last is Death. Oh my god, really? Haha. Oke. Ikatan batin yang dia rasakan ke kamu. Sepertinya ada terjadi perubahan, tetapi tidak besar. Ini hanya ada di dalam pikirannya dia. Dia merasakan bahwa hubungan yang kalian sudah jalani berdua, awal-awalnya itu terasa indah buat dia. Semuanya selalu dibicarakan, semuanya selalu didiskusikan, apapun itu. Ya, ikatan yang kuat antara kalian berdua itu awalnya malah di awal yang kuat. Saya melihatnya di sini di awal hubungan kalian itu sangat kuat. Mungkin karena
sama-sama masih saling mencari, sama-sama masih saling uh, sama-sama saling memikirkan satu sama lain di sini. Karena di sini ada Knight of Pentacles, ada Queen of Wands juga. Awalnya itu dia maju, memberikan semua pengharapan ataupun hal yang kamu inginkan di sini, dan kamu pun juga sepertinya mengambil ataupun menyambut apa yang dia berikan kepadamu awal-awal kalian bersama. Akhirnya perlahan-lahan bahwa hubungan kalian itu berjalan seperti biasanya, tapi entah kenapa seperti dari gimana ya ngomongnya ya, apakah dari kamu kah atau dari dia, karena ini memang general reading ya. Jadi ada salah satu di antara kalian itu yang sudah mulai mengarah keluar dari hubungan ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa selingkuh ya, tetapi mengarah keluar atau agak sedikit berpaling dari apa yang sudah kalian komitmenkan berdua. Ada salah satu di antara kalian yang membuat hubungan ini menjadi seolah-olah menggantung. Hubungan ini menjadi tidak jelas, hubungan ini menjadi agak sedikit rumit karena sudah tidak mulai menyatu di antara satu dengan yang lain. Ini yang seharusnya cepat kalian selesaikan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa setiap pribadi atau diri umat manusia itu mempunyai satu hati. Nah, hati ini memang kayak gini nih. Ini memang dipecah dua memang hanya untuk seseorang. Ya. Kalau dia nyatu kembali kayak gini. Kalau misal dipecah di seperti ini. Oke. Nah, sepertinya ada satu lagi yang terpecah di sini. Ini yang mulai agak sedikit terbagi. Nah, ini yang harus bagaimana caranya kalian harus bisa kembalikan. Gampang sih sebenarnya, yaitu kembali kalian yang sudah ada ini, yang sudah terjadi sekarang ini, kembali kalian mengingat memori ataupun kenangan-kenangan bagaimana awalnya pertama kalian ketemu, apa yang membuat kalian menjadi saling tertarik satu sama lain di awalnya. Kembali putih, kembali ikhlas, kembali melakukan bersama-sama, tidak hanya dari salah satu sisi. Ataupun kalau misalnya tidak ada kecocokan yang terjadi di antara kalian, sebaiknya dikomunikasikan, jangan digantung. Kelebihan dan kekurangan itu harus segera diselesaikan. Jangan terjadi seperti seolah-olah bahwa apapun kekurangan pasangan itu kamu tidak peduli lagi, tetapi harus, kalaupun memang mau lanjut, silahkan dikomunikasikan kembali. Ataupun misalnya ada hal-hal yang sekiranya memang sudah tidak cocok di antara kalian, ikatan sudah memang tidak kuat di antara kalian, harus segera dibicarakan. Biar masing-masing tidak akan berpikir sendiri-sendiri tentang kejadian yang terjadi di antara kalian berdua. Okay? So, I'm so sorry about the pale number 2. Oh my god. Dan yang terakhir kita punya pale number 3. Ikatan batin yang dia rasakan ke kamu. Apakah masih kuat atau enggak? Ada 8 of Wands. 9 of Wands. Ada the Lovers. Ada 5 of Pentacles. Queen of Swords. Ada 9 of Swords, kemudian ada 10 of Wands, Ace of Cups, the Fool, Knight of Cups. Oke. Ikatan batin yang dirasakan ke kamu, ke dirimu, ya. Ini ikatan batin yang sangat kuat, yang lurus,
yang terjalin, yang terarah sepertinya di sini, yang semuanya tidak saling tumpang tindih. Ikatannya dari segi perasaannya kuat, ikatan dari segi cintanya kuat, dari sisi kehidupannya kuat, dari sisi batinnya juga kuat. Yang saya melihat di sini, ikatan yang dirasakan bahwa you are colorful, berwarna, indah, dan itu memang sudah dia rasakan dari awal. Ikatannya di sini saya melihat kecocokan di antara satu dengan yang lain itu sudah balance, sangat seimbang. Bahkan di sini saya melihat ikatan batin yang terjadi antara dia dan dirimu itu sudah sangat erat. Ini bisa diarahkan ke arah yang lebih serius lagi. Kalau misalnya ada dua kemungkinan, kalau misalnya buat Anda yang berpasangan bisa ke arah yang menikah, atau yang sudah menikah akan mendapatkan keturunan. Nah, di sini juga ikatan batin yang terjadi antara kamu dengan dia di sini ini bisa menghasilkan rezeki yang sangat bagus. Bayangkan kalau misalnya ikatan batin itu karena ketulusan atau keikhlasan itu yang akhirnya mendatangkan rezeki buat kalian. Nah, di sini saya melihat bahwa dia membuat dirimu menjadi seseorang yang sangat berharga di matanya, sangat diidolakan oleh dirinya, merasa bahwa kamu adalah seseorang yang selalu berada dalam pikirannya, selalu menjadi tanggung jawab dalam hidupnya. Kemudian perasaan yang dia punya memang hanya khusus untuk dirimu, tidak diberikan kepada orang lain, dan sepertinya memang akan mengarah ke suatu hal yang baru lagi. Itu seperti yang saya sudah katakan tadi, entah ke arah pernikahan buat yang berpasangan, ataupun akan ada seseorang yang baru hadir di dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, jadi buat kalian yang nomor 3 ini sudah sangat ikatan batin yang sangat kuat, yang sangat-sangat sulit untuk terpisahkan karena sudah muncul the lovers di sini. Jadi buat Anda yang sudah memilih pilihan nomor 3, congratulations, semoga kehidupan kalian bisa menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. So, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan ketemu kembali di readingan berikutnya dan masih bersama dengan The Star Tarot. So, thank you very much and goodbye.